supaya kami bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga guru kami yang hendak kasih belajar kami, semoga Engkau memberi rahmat supaya ia bisa mengajarkan kami dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini dari permohonan kami, di dalam Anak Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anak, kita belajar kita hari ini yaitu topik pembelajaran kita tentang apa? Apa itu rukun? Terdapat dalam Mazmur 133 dan Kejadian 26 ayat 12 sampai 35. Ada bar kita akan lihat di Mazmur 113. Yang bawah kita akan membaca satu-satu ayat. Yang bawah kita akan membaca satu ayat. Ya, dari yang meleleh di janggut, Harun dan Eliab di bawah. yang 3 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan lihat lagi dalam Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan dan lama yang kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kemampuan. Ia melukat kambing dan domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu bercampur kepadanya. Segala sumber yang di dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya dikutuk oleh orang miskin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek
Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur itu menurut nama-nama yang lebih mengejutkan yang telah diberikan oleh ayat. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ maka air yang berbuah mata air yang berbual-bual airnya. Dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Air ini kepunyaan kami. Kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esok, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Lalu pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Bertengkar, sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelembaran kepada kita sehingga kita dapat dalam cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahkan engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak
memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami akan mendapat air, kalau dinamanya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri dari Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedean hati bagi Ishak dan Rebeka. Jadi anak-anak dapat kita lihat dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 35 itu menceritakan Ishak sebagai seorang pembawa damai karena berhasil menjaga keturunan. Jadi dalam kejadian 26 ayat 12 sampai 35 ini Ishak menunjukkan ini kerukunannya dalam keluarganya. Ketika dia berkeliling untuk bekerja, sekalipun dia sudah diusir berulang-ulang kali oleh di tempat kerjanya, tetapi dia tidak bertengkar, namun dia membangun kerukunan. Dan dalam Mazmur 133 juga tadi itu Raja Daud ini bahwa sungguh baik dan senang, kata Raja Daud dalam Alkitab Mazmur 133 ini di mana ia berkata bahwa sungguh baik dan senang kalau umat Allah itu hidup rukun. Jadi hidup rukun itu dapat mendatangkan kebaikan dan perasaan senang. Dan tentunya semua orang yang hidup rukun ini akan merasa kedamaian dan kegembiraan dalam hidupnya. Kita akan melihat pengertian dari hidup rukun. Namun sebelum itu ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu pembelajaran agar memahami bagaimana hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ibu sudah menjelaskan materi sebentar, ibu harap anak-anak dapat memahami bagaimana hidup rukun. Dan bukan saja kita memahami hidup rukun seperti apa, tetapi ini anak-anak mampu juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan hidup rukun itu seperti apa. Paham? Sebelum lanjut, ibu mau bertanya, apa itu hidup rukun? Ada yang tahu? Tidak ada perkelahian, tidak ada perkelahian. Apa lagi? Ada yang tahu hidup rukun seperti apa? Saling dibantu. Nah, apa lagi? Damai. Apa lagi? Yang anak-anak berikan tadi juga bahwa hidup rukun itu tidak ada ini pertengkaran, lalu ada kegembiraan. Pengertian hidup rukun. Hidup rukun itu berarti yang seperti yang Alan sudah berikan tadi bahwa ini tidak ada pertengkaran, ini selalu baik, damai. Nah, hidup rukun juga ini terjadi dengan sendirinya, namun harus diperjuangkan. Bukan saja kita ucapkan bahwa hidup rukun itu damai, hidup rukun itu tidak ada pertengkaran, tetapi kita juga harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menerapkan hidup rukun itu. Nah, dalam pengertian hidup rukun juga ini anak-anak memiliki 3 aspek. Yang pertama itu hidup rukun dalam sekolah. Hidup rukun dalam sekolah adalah seperti apa? Tidak berkelahi. Apa lagi? Betul. Apa lagi? Ada yang tahu? Apa lagi? Hidup rukun dalam sekolah itu misalkan dalam kelas ada teman atau secara kita tidak mempunyai pena atau buku saja, kita sebagai teman kelasnya harus saling menolong, saling membantu. Nah, ketika dalam lingkungan sekolah juga ini bapak ibu minta pertolongan, bantu dengan tulus, bukan
bukan dengan paksaan. Yang kedua tuh hidup rukun dalam keluarga. Hidup rukun dalam keluarga seperti apa? Saling membantu. Apa lagi? Apa lagi? Jadi dalam hidup rukun dalam keluarga itu kita juga harus saling menghargai, saling tolong menolong. Ketika bapak mama kita menyuruh sesuatu, misalkan beli piring atau ini masak nasi, kita harus melakukan semuanya itu dengan baik agar tidak ada pertengkaran. Ketiga itu hidup rukun dalam masyarakat. Ketika kita sudah hidup rukun dalam sekolah, kita juga sudah hidup rukun dalam keluarga, kita harus menerapkan sikap hidup rukun kita terhadap masyarakat. Nah, ini sikap hidup rukun dalam masyarakat ini ketika ada gotong royong, kita harus saling membantu dan ini saling menghargai antara ini tetangga dan keluarga. Nah, ketika ibu sudah menjelaskan tentang pengertian aspek-aspek yang ada dalam hidup rukun itu, ada juga manfaat dari kita hidup rukun. Yang pertama itu hidup rukun mendatangkan kegembiraan. Tentunya ketika kita sudah hidup rukun, pasti juga kita akan mengalami yang namanya kegembiraan, tidak pertengkaran, tidaklah perkelahian. Yang kedua itu tidak ada lagi Tuhan akan mendatangkan berkat bagi semua orang yang hidup rukun atau damai. Jadi ketika kita sudah hidup rukun, tentunya juga Tuhan akan memberikan kita berkat yang begitu banyak dan juga ini kita akan ini hidup damai dengan satu orang dengan yang lain. Dan yang ketiga itu Tuhan juga ini tidak ada lagi pertengkaran dalam keluarga kalau kita hidup rukun dengan semua orang yang sesama. Dan jangan anak-anak ketika ini contoh tadi bahwa ketika kita sudah hidup rukun dalam keluarga, tentunya itu tidak ada lagi ini pertengkaran, pastinya semuanya apa yang kita kerjakan dalam rumah itu akan baik-baik saja. Paham ini? Ini adalah contoh hidup rukun di dalam sekolah. Bagaimana ketika bapak ibu guru memberikan tugas kepada peserta didik, ini dimakan ini sebagai peserta didik, kalian harus mengerjakan agar membangun kerukunan dalam kelompok antara satu dengan yang lain. Di gambar ini adalah ini contoh hidup rukun dalam ini sekolah atau di dalam kelas. Nah, ini juga bentuk kerukunan dalam masyarakat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita juga harus peduli dengan lingkungan dan membangun gotong royong dalam melakukan pekerjaan ini dengan semua masyarakat. Nah, juga ketika di sekolah sebagai peserta didik harus melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah agar kita dapat semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah, gambar ini, jadi anak-anak gambar ini itu bentuk kerukunan dalam masyarakat. Di mana ini sebagai masyarakat tentunya kita itu harus melakukan gotong royong agar lingkungan kita itu tetap bersih, ini tetap aman, tanpa adanya kotoran ataupun kotoran atau ini bagaimana kita membangun ini kerukunan dengan masyarakat dengan melakukan gotong royong. Nah, gambar ini di samping bagian dalam keluarga yang hidup rukun, damai, tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi di gambar ini anak-anak contoh keluarga yang hidup rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada ini perselisihan antara satu dengan yang lain. Sebelum itu lanjut, siapa di sini kalau di rumah itu kalau papa mama suruh selalu melawan? Saya. Pastinya kalau melawan ini papa mama marah tidak? Kalau mau ini orang tua tidak marah, ketika bapak mama sudah melakukan sesuatu itu kita harus melakukannya dengan baik
bahwa hidup rukun itu merupakan suatu cara untuk mengasihi Tuhan. Ini kalau kita sudah hidup rukun dalam keluarga, itu juga salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen itu haruslah kita merawat hidup rukun agar tercipta persatuan dan kesatuan. Ketika kita sudah menjaga hidup rukun itu, pasti kita juga akan memiliki persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kerukunan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai anak-anak Tuhan juga itu kita harus menjaga di kerukunan dalam sekolah, kerukunan dalam keluarga, dan juga masyarakat. Paham? Paham. Ada yang mengerti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Untuk menutup kelas kita menyanyi satu lagu dulu. Hari ini kurasa bagian. Berdiri. Engkau menjaga kami di sepanjang hidup kami hingga pada saat ini.
Kenapa pada saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa memimpin kami di perjalanan, agar kami boleh tiba di kedua sisi orang tua kami yang berada di sana. Dalam kerajaan surga, hanya ini doa dan permohonan kami, serta ampunan setiap salah yang kami akan berbuati. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Yesus. Haleluya. Amin.